Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Alvina Nasution. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Andini Nurbahri MKOMI. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang komunikasi Islam. Masuk ke definisi komunikasi. Secara etimologi, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communis yang memiliki makna sama. Kata komunikasi juga dapat diartikan hubungan, kabar, pengumuman, dan pemberitahuan. Sedangkan secara terminologi, terdapat begitu banyak pakar yang berusaha mendefinisikan komunikasi. Di antaranya Aristoteles, filsufis Yunani kuno yang menggabungkan beberapa elemen yaitu komunikator, pesan, dan penerima. Makna komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditemukan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupa untuk membangun hubungan dengan diri sendiri dengan Sang Pencipta serta dengan sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Manfaat mempelajari ilmu komunikasi Islam untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan panduan agama, maka komunikasi akan berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Allah. Karena pentingnya komunikasi tersebut, Islam yang mengusung prinsip kafah atau komprehensif dalam ajarannya tidak membiarkan umat yang meyakinkannya berkomunikasi tanpa panduan. Prinsip komunikasi Islam yang pertama, qaulan sadidan atau benar tidak dusta. Qaulan balighah, lugas efektif. Qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik dan sopan. Qaulan karimah, hormat, respek. Qaulan layyinah, lemah lembut, dan qaulan mayura, mudah dimengerti. Etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama, salam sebelum memulai pembicaraan. Yang kedua, lemah lembut dalam berbicara. Yang ketiga, bertutur kata dengan baik dan sopan. Yang keempat, ramah dalam komunikasi. Yang kelima, menyesuaikan pembicaraan dan bahasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, bersikap jujur. Yang ketujuh, pesan akurat. Yang kedelapan, kritik yang membangun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebijakan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim." Baiklah, itu hasil pembahasan dari komunikasi Islam. Masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi efektif. Masuk ke pengertian komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan individu yang menyampaikan. Komunikasi seharusnya menjadi efektif jika penerima informasi mengartikan pesan yang diterimanya seperti yang diharapkan oleh pengirim. Pada beberapa kasus terjadi kegagalan komunikasi karena penerima tidak memahami apa yang disampaikan oleh pengirim informasi. Sumber utama kesalahpahaman dalam komunikasi adalah cara penerima melihat pentingnya pesan berbeda yang diharapkan oleh pengirim, karena pengirim lalai untuk menyampaikan maksud secara cepat. Pengertian komunikasi konkret merupakan rumusan 4 asumsi pokok yang dapat membantu memahami komunikasi. Salah satunya, komunikasi merupakan interaksi yang bersifat multidimensi atau communication multidimensional, yang artinya karakteristik sumber atau source, saluran,
atau channel, pesan atau message, audience, dan efek dari pesan berdimensi kompleks. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun laman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadis tentang terbiasa menggunakan kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Syarat-syarat komunikasi efektif. Komunikasi yang dikatakan efektif apabila mengikuti beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan iklim komunikasi yang positif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dipahami. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat merangsang perhatian atau minat. Yang keempat, pesan dapat mengunggah kepentingan yang dapat bermanfaat. Yang kelima, pesan dapat menumbuhkan apresiasi. Strategi komunikasi efektif. Menurut Effendi, komunikasi yang dikatakan tidak efektif apabila seperti beberapa indikator, yaitu pertama, perbedaan persepsi, yang kedua, reaksi emosional, yang ketiga, ketidakkonsistenan komunikasi verbal dan nonverbal, yang empat, kecurigaan, yang kelima, tidak adanya timbal balik. Masuk ke contoh komunikasi efektif. Berkomunikasi secara efektif antara lain dapat dilakukan oleh guru menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Perintah-perintah dan larangan-larangan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga siswa dapat melaksanakan dengan mudah. Guru juga harus pandai membuat kata-kata yang berspesifik dalam menjelaskan suatu konsep kepada siswa. Selain itu, prosesnya dilakukan dengan cara menarik dan menyenangkan bagi siswa. Tujuan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan atau dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Baiklah, itu materi yang kedua, yaitu komunikasi efektif. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu strategi komunikasi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Strategi pada hakikatnya adalah sedangkan strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau manajemen planning. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan secara taktis bagaimana operasionalnya, dalam arti kata bahwa pendekatan atau proof bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung kepada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi memiliki fungsi ganda baik secara makro, multimedia maupun secara mikro. Yang pertama, menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Dan yang kedua, menjebatani kultural akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.
Pengertian strategi komunikasi menurut Onong Ujhajana Effendi dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi mengungkapkan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen communication management untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan atau approach bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Ruang lingkup strategi komunikasi. Strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu secara makro dan mikro. Kedua aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu yang A menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Yang B menjabatani kultural gap akibat kemudahan diperoleh dan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Tujuan strategi komunikasi dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek yang dibuat oleh Onong Ujhajana Effendi telah mengutip pernyataan Erwin Fitchburn, D. Peterson, dan M. Dallas Burnett yang menyatakan bahwa tujuan sentral strategi komunikasi terbagi atas 3 tujuan, yaitu to secure understanding. Dalam hal ini bertujuan agar bisa memastikan bahwa komunikasi paham dan mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Yang kedua, to expulsion acceptance. Pada tahap ini, setelah komunikasi diterima, kemudian harus melakukan pembinaan kepada penerima. Yang ketiga, to motive action. Setelah tahap penerima kedua sudah dibina, kemudian kegiatan tersebut harus dimotivasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amlakumul lati ja'alallahu lakum fima wazuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta atau mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Baiklah, itu hasil dari materi yang ketiga, yaitu strategi komunikasi. Masuk materi yang keempat, yaitu media komunikasi. Pengertian media komunikasi. Media komunikasi adalah sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media sangat dominan dalam berkomunikasi ialah panca indera manusia seperti telinga. Jenis-jenis media komunikasi. Media komunikasi dibedakan berdasarkan fungsi media, antara lain fungsi produksi. Media komunikasi sangat bermanfaat agar menghasilkan suatu informasi. Fungsi reproduksi. Media komunikasi bermanfaat agar bisa memproduksi ulang serta menggandakan sebuah informasi. Fungsi media komunikasi menurut Marx MC Luhan. Yang pertama itu efektivitas. Media komunikasi akan memudahkan serta melancarkan penyampaian sebuah informasi. Efisien, konkret, dan motivasi. Prinsip-prinsip media komunikasi. Pada umumnya ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media, yaitu yang pertama, mengetahui dengan jelas untuk apa memilih media tersebut, tidak berdasarkan atas kesenangan pribadi. Yang ketiga, menyadari bahwa tiap media memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat dikatakan tidak semua media dapat dipakai untuk semua tujuan. Yang keempat, media yang dipilih disesuaikan dengan materi yang ada. Pemakaian harus memahami ciri-ciri media. Tujuan media komunikasi. Yang pertama, menciptakan iklim dari penerima dan perubahan nilai sikap dan perilaku kesehatan, mengajarkan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Anjuran tindakan kesehatan, membantu pengalaman yang
yang baru terhadap perilaku hidup serta dari status ke dinamis.